Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan yang bahagia ini, alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat Allah yang Maha Esa, sehingga kita bisa bersama-sama kumpul menyempatkan waktu untuk kita berbagi. Di sini saya tidak akan menggurui, tapi tugas saya itu menyebarkan pemahaman pendidikan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita tidak hentinya terus bersyukur sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang serta kenikmatan yang tiada tara. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Muhammad kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu guruku yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Banjarnegara, saya sudah sudah kenal semua dari TK Hasdani Susukan. Di sini ingin berbagi, ibu, bukan menggurui. Saya pun masih belajar sampai detik ini. Itu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini kita belajar bersama-sama. Untuk yang pertama, saya berikan apresiasi yang luar biasa. Selamat datang guru-guru hebat. Kita sampai detik ini duduk bersama. Kita semua adalah orang terpilih sama Allah untuk bisa menjalankan amanah ini. Anak-anak itu amanah. Ini makanya kita semua adalah orang terpilih yang hebat. Mari belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, di lembaga kita. Konsep utama yang nanti kita akan bahas pada kesempatan ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kemudian kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Kita akan bahas bersama-sama. Untuk yang pertama itu ada perubahan baru dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita utama seorang guru itu mewujudkan generasi anak didik kita untuk tahun depan, untuk masa depan kita, anak-anak kita, masa depan anak gemilang. Itu mewujudkan anak didik yang memiliki P5, profil pelajar Pancasila. Itu semua tugas kita, tugas amanah kita yang memang sekarang kan pendidikan selalu berbeda, selalu berubah dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini perubahannya itu kita mewujudkan profil pendidikan kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bu, profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebenarnya tujuan kita itu sebagai mewujudkan anak didik kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terus bagaimana cara kita? Mari kita belajar bersama. Satu langkahnya itu melalui penerapan disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin adalah suatu bentuk
kepatuhan akan suatu peraturan. Sehingga kita sebagai pendidik memiliki tujuan utama kita, yaitu mewujudkan anak didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka terbiasa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari diri mereka. Monggo Ibu, diharapkan seperti itu. Mereka itu tidak karena sesuatu ketakutan mereka mematuhi aturan, tapi mereka itu sadar diri, memiliki motivasi internal dari diri mereka. Selanjutnya, penerapan disiplin inilah yang merupakan salah satu cara kita untuk menumbuhkan kesadaran mereka, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sokongan atau ancaman maupun hukuman. Gitu. Kita nanti membuat suatu bentuk penerapan profil pelajar Pancasila melalui disiplin positif yang kita terapkan, yang anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam dirinya. Jadi bukan karena kita kasih reward hadiah, bukan karena takut sama bu guru terus mengikuti peraturan kelas. Itu semuanya itu nanti murni dari diri anak, sehingga anak-anak itu merasa nyaman, merasa bahagia dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Selanjutnya, ternyata anak-anak ataupun kita sendiri melakukan sesuatu itu ada kebutuhan dasar yang mereka miliki. Melakukan sesuatu itu ada alasannya, ada kebutuhan dasar yang mereka miliki. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Bertahan hidup. Anak-anak itu melakukan sesuatu yang kadang kita itu anak-anak tahu-tahu mendorong temannya seperti itu ya. Pasti kasus kita ditanyakan seperti itu. Karena mereka ingin bertahan, jangan sampai saya jatuh, akhirnya mendorong teman. Ada satu dorongan dari dasar anak itu sendiri melakukan sesuatu. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu lari-lari di kelas, temannya padahal duduk rapi. Ternyata anak itu membutuhkan kasih sayang, perhatian dari kita. Kenapa sih kamu lari-lari di kelas? Pasti anak itu punya alasan sendiri, kebutuhan mereka sendiri yang berbeda satu anak dengan yang lainnya. Yang ketiga itu penguasaan. Anak-anak kita banyak yang satu kelompok, ada yang pengen jadi saya, semua teman-teman ikut saya. Seperti kita ini, ibaratnya dari kecil mereka sudah ada bakat, mereka ingin jadi pemimpin. Itu positif sekali, itu maksudnya ke kebutuhan mereka yang pengen jadi seorang penguasa, seorang pemimpin. Tapi itu pun kita jangan mengejas, oh itu sebagai pemimpin nanti pasti kedepannya seperti ini. Tapi ternyata pasti alasan pemimpin itu justru nanti akan mental yang baik ke depannya, biar anak itu bisa kita optimalkan, kita stimulasi bagaimana memimpin yang baik. Kan kadang ada anak-anak yang menguasai permainan, menguasai mainan, menguasai tugas, pasti ada kita semua. Yang keempat itu kebebasan. Ternyata anak-anak itu butuh kebebasan. Seperti kita nih, kita tidak mau dikekang, kita maunya aturan tetapi yang fleksibel, yang disepakati bersama. Anak-anak pun sama, mereka butuh kebebasan. Yang kelima kesenangan, itu yang utama. Jadi kita mendidik bukan untuk menjadi pintar, tapi ternyata bahagia. Makanya mulai dari gurunya banyaklah senyum biar anak-anak nanti itu bahagia seperti bu guru seperti itu. Jangan sampai kita ke kelas itu dengan nada yang cemberut. Permasalahan apapun dari rumah tetap kita tertawa bahagia bersama anak-anak. Karena anak itu bukan untuk pintar di sekolah, tapi bahagia dulu. Ketika teori psikologi juga ya, kita semua sudah sering mendengar anak-anak itu bukan pintar, tapi kita bahagiakan dulu. Nah tugas kita sama, ternyata saya pun mempelajari sampai modul 4, bahagiakan terus anak-anak. Sampai SMA, ternyata saya itu dari TK, guru TK sampai guru SMA itu sama. Jadi guru penggerak ini sama. Jadi nanti
setiap pendidikan itu membahagiakan anak. Nah setelah itu kan mereka punya bakat, baru kita kuatkan bakat tersebut. Jadi bukan anak itu harus pintar, harus ranking, tidak. Nah, baru itu bahagiakan anak-anak. Terus yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Setelah anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar, mereka memiliki motivasi yang mendorong mereka untuk berperilaku. Dan salah satunya itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin positif hanya takut akan hukuman. Itu merupakan unsur ekstrinsik. Anak melakukan sesuatu itu karena takut dihukum sama guru. Itu salah satu motivasi anak-anak atau manusia. Yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah. Itu motivasi mereka. Yang ketiga menghindari nilai kebajikan diri sendiri, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang ketiga itu menghargai dirinya sendiri dengan perilaku yang mereka lakukan. Apapun yang mereka lakukan itu hanya hati-hati karena ini nanti kembali kepada diri sendiri. Itu motivasi yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin itu ada dua kategori, bisa disiplin itu disiplin dengan sukses, yang kedua dengan identitas gagal. Kenapa? Karena kita menerapkan hukuman dan penghargaan. Ya, yang pertama, kenapa hukuman itu menggagalkan suatu penerapan disiplin? Ternyata hukuman itu yang pertama menyakitkan, ya. Kita sendiri saja. Kalau kita dihukum karena sesuatu, pasti kita sakit nih. Kita merasa, apalagi anak-anak pun sama dengan kita. Ketika kita hukum, mereka pasti sakit. Yang kedua, tidak nyaman. Sudah dihukum, saya sakit, terus saya tidak nyaman dengan teman-teman, terus merasa takut. Saya melakukan sesuatu, saya takut nanti dihukum. Terus memaksa, hukuman pasti memaksa. Saya tidak mau berdiri di depan kelas, tapi sama bu guru harus. Akhirnya dengan keterpaksaan mereka melakukan. Terus murid menyembunyikan kesalahan, jadi akhirnya mereka bohong karena takut akan dihukum. Selanjutnya murid menjadi rendah diri, merasa izin, merasa saya tidak bisa. Itu identitas gagal dari sebuah konsep disiplin hukuman, penerapan hukuman. Yang kedua, penghargaan. Nah, seringkali kita itu sangat, kita saja ya sebagai guru, penghargaan itu kita agung-agungkan, ya. Ada lomba kita mengharapkan penghargaan. Ya, ternyata penghargaan kali ini ternyata masuk ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Makanya mulai pelan-pelan kurikulum Banjarnegara sudah menerapkan tidak ada ranking. Pelan-pelan penghargaan itu nanti ditiadakan, tapi dengan proses. Ya kenapa penghargaan itu kok bisa seperti itu? Karena yang pertama dengan penghargaan itu tidak efektif. Ya, penghargaan itu tidak efektif karena yang pertama dana bisa efektif dengan pendanaan, ada sesuatu harus ada penghargaan, nambah anggaran. Yang kedua merusak hubungan, iri, wah itu juara saya tidak. Akhirnya dari anak-anak pun sudah muncul suatu iri hati. Terus mematikan kreativitas. Ketika konsep juara itu bisa mewarnai seperti ini, mewarnai harus rapi dan lain-lain, dan ternyata itu mereka itu tidak mematikan kreativitas mereka ketika mereka ingin lebih dari itu. Pasti namanya lomba itu ada kriterianya. Padahal anak-anak itu memiliki kreativitas luar biasa yang kita tidak boleh mematikannya. Gitu. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking, itu. Makanya ini pelan-pelan nanti ini proses katanya itu nanti akan ditiadakan dari sistem pendidikan kita. Selanjutnya penghargaan merampas dan hak menghargai dirinya. Ya, dengan penghargaan itu akhirnya mereka tidak menghargai diri sendiri karena yang penting saya itu juara. Padahal seharusnya kan ketika anak bisa mau melakukan sesuatu, mereka itu dengan
dengan motivasi internalnya itu seharusnya alhamdulillah saya bisa. Bukan karena saya juara nih, tapi karena harus muncul bahwa saya itu tidak bisa kalau saya itu tidak melakukannya sendiri, kalau saya itu tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya, seperti itu, merampas hak menghargai dirinya sendiri dengan melakukan tersebut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Penerapan disiplin dikatakan sukses jika menggunakan sistem konsep konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini mungkin sesuatu yang baru, tapi di PMM itu ada Bu. Oke, kalau sudah belajar topik ini di PMM ada. Yang menjadikan konsep disiplin sukses itu yang pertama menggunakan konsekuensi. Konsekuensi itu bisa penguatan jangka pendek, bisa menguatkan. Anak-anak bisa melakukan sesuatu, alhamdulillah kamu hebat, kamu bisa melakukannya. Itu menguatkan anak bahwa mereka itu bisa. Yang kedua, konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan, perlu kita monitoring. Anak-anak bisa melakukan ini, selanjutnya bisa tidak. Kita perlu adanya monitor pada anak-anak secara berkelanjutan. Dan selanjutnya ada stimulus dan respon. Jadi anak-anak bisa melakukan sesuatu, kita respon. Oh, anak-anakku hebat, kalian luar biasa loh, sudah bisa melakukan ini. Tanpa itu anak-anak tidak akan berhasil. Maksudnya jangan pernah memutus stimulus yang sudah dilakukan anak. Guru saya tadi sudah bisa membantu ibu mencuci piring di rumah. Terus kita diam, salah. Seharusnya kita merespon. Wah, hebat sekali kapan kamu melakukannya. Meskipun berapa kata, kita harus melakukan respon terhadap apa yang anak-anak lakukan. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Kalau konsekuensi, murid sedikit menghormati, tidak takut, tapi menghormati, tahu akan peraturan. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kalau konsekuensi itu cepat. Kamu terlambat ke sekolah, sekarang kamu berdiri dulu di kamar. Anak-anak itu kehilangan waktu untuk merenungi. Aku kan terlambat karena ini. Kamu nggak tanya dulu, itu kalau konsekuensi. Karena anak melakukan kesalahan kita langsung, dan kamu ini dulu. Itu namanya konsekuensi. Selanjutnya itu restitusi. Restitusi itu penerapan disiplin dengan identitas sukses. Kenapa? Karena murid bertanggung jawab atas perilakunya. Itu saya terlambat karena ini itu. Kita beri kesempatan mereka untuk berkata apa alasannya mereka melakukan itu. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya setelah mereka melakukan kesalahan atau terlambat datang atau mendorong temannya atau mengambil barang milik teman, itu banyak sekali kasus di TK itu nanti ada pemecahannya. Kita sambil duduk bersama dengan anak kita, tidak langsung nih, kalau konsekuensi itu langsung, tapi nanti tadi itu si Nadine terlambat datang, tapi tidak langsung kita langsung konsekuensi. Itulah kita catat dulu, nanti kita sambil duduk bareng, ya biar ada pemecahan masalah bersama. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena kita menghormati anak yang salah, tidak langsung mengejar, tidak langsung memberi konsekuensi, kita memberi kesempatan duduk bersama, akhirnya kan anak jadi merasa dihargai dan dihormati. Terus teori kontrol, nanti kita akan belajar menggunakan teori kontrol dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Ini selanjutnya konsep disiplin, pendekatan restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada anak. Nah, dari tadi kita sudah bahas restitusi, ya, ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memperbaiki kesalahannya, karena setiap hari, setiap topik kita di sekolah pasti ada permasalahannya. Ya, pasti anak-anak itu luar biasa ini, pasti ada. Terus melalui restitusi itu, anak itu belajar menebus kesalahan
namun belajar dari kesalahan juga. Oke? Anak-anak tahu salah, terus tahu cara bagaimana biar tidak salah. Itu perbedaan restitusi dan konsekuensi. Terus anak-anak mampu memperbaiki hubungan. Oke? Memperbaiki hubungan ketika anak berselisih dengan temannya, anak-anak mau meminta maaf setelah tahu kesalahannya. Terus, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi, kita memberikan tawaran bagaimana caranya biar anak kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Nanti anak-anak pasti bisa. Besok saya akan bangunnya kasih, saya nggak akan main HP sebelum tidur seperti itu. Menuntun untuk melihat ke dalam diri anak itu sendiri. Oh iya, saya salah ya Bu. Ternyata kesepakatan kelas kemarin datang ke sekolah tepat waktu, saya lupa Bu. Anak-anak jadi melihat ke dalam dirinya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Anak jadi kita tahu, oh ternyata dia datang terlambat karena di rumah ada sesuatu. Kita berarti kan harus memberikan perhatian yang khusus pada anak-anak. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu salah satu teknik untuk membentuk karakter positif. Okay? Menguatkan dan fokus pada solusi. Setelah ada masalah, kita bersama duduk terus mencari solusi bersama. Ini adalah salah satu penerapan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ini adalah saya ambil contoh kasus anak yang tidak tuntas belajar atau rampung, selalu lari-lari duluan, atau capek, atau saya sudah nggak mau Bu, saya nggak mau. Pasti ada anak yang seperti itu. Semuanya selesai, ada satu anak itu yang tidak pernah tuntas dalam belajar. Ketika kita memberikan hukuman, guru memberi hukuman lari, wes kamu nggak selesai loh belajarnya, langsung diminta kamu lari saja di luar atau di dalam kelas atau di halaman. Terus guru marah dan murid merasa takut. Itu kalau kita menggunakan konsep hukuman. Kalau konsekuensi, guru langsung memberikan konsekuensi. Yaudah, kamu sekarang mengerjakan tugas sampai selesai. Tapi ketika temanmu sudah istirahat dan kamu selesai, itu namanya konsekuensi. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau kamu tidak melakukannya, pokoknya kamu tidak boleh istirahat. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau restitusi penerapannya, guru menanyakan dulu keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini ditanya dulu, kenapa sih tidak selesai melakukannya? Teman-teman yang lain bisa selesai. Mungkin bisa jadi karena saya lapor dulu, saya mau maaf dulu. Pasti ada. Udah itu terus, aku nggak suka mewarnai, aku pewarna birunya hilang, jadi aku sebenarnya pasti ada alasannya. Terus guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru juga terbuka, anak juga terbuka karena penerapan restitusi itu. Itu perbedaannya penerapan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini 5 posisi kontrol guru dalam penerapan restitusi. Nih, ada penghukum, ada sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nih, ketika kita banyak kasus dengan anak-anak kita, posisi apa yang sering ibu guru lakukan? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, atau pembuat rasa bersalah, atau pemantau, atau bahkan manajer? Kalau ibu guru, kalau saya masih sedikit penghukum dan teman. Kalau teman-teman semuanya? Semuanya. Jadi, ternyata ini posisi kontrol kita. Kalau penghukum, apa-apa, kamu tidak bisa ini, hukum. Tapi kebanyakan guru seperti itu, saya pun sama. Sebagai teman, bisa sih kamu seperti itu Mas? Itu ternyata memang, saya kira itu saya seringnya teman. Saya seringnya ke anak-anak saya ketika melakukan sesuatu, saya jadi kamu tadi udah ngomong, Masya Allah, masih itu sebagai teman. Kalau membuat rasa bersalah, kan kamu melakukan itu. Bagaimana kalau kamu di posisi temanmu yang kamu tadi pukul, kan akhirnya mereka
bersalah sekali, itu membuat rasa bersalah. Kalau pemantau di dalam tok, oh kayak si tadi mengambil itu kita melihat saja, tapi solusinya nanti itu sebagai pemantau. Kalau manajer itu guru benar-benar memfasilitasi, jadi bukan sebagai teman, bukan sebagai penghukum, tapi duduk bareng ya teman ya pemantau, itu fokus ke anaknya. Ini diharapkan kita sebagai guru dalam menerapkan konsep disiplin positif untuk menerapkan profil belajar Pancasila, kita sebagai manajer. Oke? Kita tidak langsung melakukan konsekuensi, tapi nanti lah cari waktu sehingga ketika teman-teman yang ada, sini mbak, ini kamu melakukan apa ya, guru lihat, ini ya guru tahu ya, iya kenapa? Nah, disitu sebagai manajer kita tidak langsung di depan anak-anak, tidak langsung memberikan konsekuensi atau langsung mengejar anak, tapi kita duduk bersama anak. Oke? Itu manajer benar. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam restitusi. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, ayo berdiri di depan kelas, itu didukung di depan kelas. Terus pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, kamu kecewa lah, kamu kayak gitu terus, itu ternyata membuat rasa bersalah anak. Terus sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kamu kan anak hebat, itu teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan sekarang konsekuensinya kamu harus itu pemantau. Kalau manajer, apakah kamu tahu tadi apa yang kamu lakukan? Terus bagaimana biar kamu besok tidak melakukan ini? Itu ada semacam tanya jawab nih, jadi guru sama anak yang dengan kasus tersebut itu diajak duduk bersama. Setelah itu kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ya, seperti halnya kita, mengapa kita harus memakai helm ketika ternyata kalau hanya dengan unsur ekstrinsik kita takut nanti ditilang. Tapi kalau unsurnya itu unsur intrinsik dari dalam diri kita sendiri, penggunaan helm itu ternyata membuat kita aman, tidak membahayakan kesehatan kita. Sama juga ketika peraturan kelas itu hanya anak membuat takut anak, peraturan kelas itu harus ditaati. Tapi kalau keyakinan kelas di sini kita membuatnya itu bersama murid, terus disepakati bersama. Jadi ketika kita tanyakan, ayo kita baca, anak sudah tahu, terus mereka melakukannya sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat apa tidak? Tidak, Bu Guru. Terus apa yang harus kita lakukan? Tidak lagi, akhirnya mereka itu tahu karena membuatnya itu bukan Bu Guru yang membuat, tapi bersama-sama. Itu perbedaannya keyakinan kelas dan peraturan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita diskusikan dulu dengan kepala sekolah kita. Bu, saya ada ide seperti ini. Bicarakan, terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan bersama anak-anak. Setelah itu anak-anak menempel. Kalau di sini ini saya menulisnya hanya anak TK, dia tidak bisa panjang lebar, setuju dan tidak setuju. Kalau di situ saya sudah kita membuat seperti ini. Karena Bu Guru lihat ada anak yang sering datang terlambat. Bagaimana kalau kita keyakinan kelasnya datang ke sekolah tepat waktu? Guru berarti tidak boleh siang-siang. Kalau siang-siang nggak boleh masuk. Seperti itu pasti anak kritis. Itu kalau setuju tulis S, kalau tidak T. Setelah itu kita buat dipajang di kelas. Seperti Bu Milan itu sudah menempel kesepakatan kelas seperti itu sistemnya. Jadi itu bukan peraturan tapi kesepakatan kelas yang sudah dilakukan dan disepakati bersama.
salah satu penerapan ini segitiga restitusi. Cara memecahkan permasalahan ketika anak datang terlambat, lupa tidak memakai sepatu, atau mendorong teman, mengganggu teman, itu banyak sekali kasus. Nah, ini cara menyelesaikannya itu menggunakan pola segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita semua pernah melakukan salah. Ini seharusnya selanjutnya seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu pasti ada rasanya, pasti kamu bisa melakukan ini. Salah satu bahasa yang kita gunakan. Terus menanyakan keyakinan. Nah, kamu tadi melakukan ini, kita coba diingat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Nah, itu salah satu cara untuk membuat keyakinan diri pada anak. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ketika ada anak-anak yang datang terlambat ke sekolah, terus bu guru tidak langsung yuk masuk kantor, tidak. Pada waktu itu tetap anak-anak saya suruh masuk, tapi setelah istirahat saya ngobrol sama Nadine, yuk sama bu guru, terus kita di kantor menerapkan bersama melalui penerapan segitiga restitusi. Tidak langsung, pokoknya ketika anak mendorong atau lupa mengambil punya teman atau mengganggu teman, jangan langsung. Tapi kita nanti duduk bersama sama anak-anak di tempat yang tidak ada temannya juga, biar anak-anak merasa mereka dihargai. Terima kasih teman-teman. Tadi ya sedikit ilmu bagaimana kita menerapkan, mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui penerapan disiplin positif ini. Ternyata melalui segitiga restitusi kita juga harus sadar apa kebutuhan dasar mereka, apa motivasi anak-anak itu melakukan sesuatu. Kita harus selidiki dulu, benar-benar kita tahu anak didik kita, ya. Kita bersama-sama menjadi guru yang mau belajar, Ibu. Saya pun masih belajar untuk bisa menerapkan ini, karena tentunya ini amanah yang luar biasa, ya. Kita sebagai pendidik untuk bisa mewujudkan generasi emas di masa depan itu melalui anak-anak yang nanti memiliki profil ini. Ini tugas utama kita. Ya, kemudian kan hanya bukan memintarkan, ya, kalau sekarang P5-nya itu. Ya, anak-anak nanti diharapkan bisa agamanya masuk, kemandirian di masa depan, gotong royong. Ini bukan hanya kecerdasan, tapi anak-anak di masa depan diharapkan bisa memiliki profil pelajar Pancasila yang tadi kita pelajari. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Sebelumnya kayaknya ngantuk Bumul. Nah, kita ice breaking dulu sebelum pertanyaan, ya. Bentar lagi Bumul. Nah, kita ikuti berapa detik. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, badan digoyang. Terima kasih teman-teman, luar biasa sekali. Semoga bermanfaat. Selanjutnya forum tanya jawab. Sini saya akan bagikan not, Ibu tulis terus dikumpulkan kembali. Saya tidak tahu pertanyaannya. Tulis.
saya tarik lagi ya. Di sini ternyata banyak yang tanya, tapi saya ambil 2 pertanyaan saja Ibu. Karena kita tahu yang pertama itu contoh kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas di sini. Contohnya itu kata-katanya datang ke sekolah tepat waktu, suka menolong, suka berbagi, merapikan mainan kembali. Itu yang tidak boleh, itu kurangi bahasa seperti itu. Memakai sepatu ke sekolah tepat waktu, terus salam senyum sapa, itu bahasa-bahasa yang kita pakai dalam kesepakatan kelas. Hindari kata dilarang, tidak boleh, itu namanya peraturan. Itu bahasa yang kita gunakan untuk membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya itu ada pertanyaan contoh kasus yang penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Semuanya Bu, semua kasus mengenai anak-anak ataupun orang dewasa pun sama. Anak-anak ataupun kita pun sama, ketika kita punya masalah jangan langsung kamu berani. Tetap kita dengan segitiga restitusi tadi, jangan langsung konsekuensi nanti dulu, tadi Darmi itu datang terlambat, kenapa, nanti duduk manis, kita gunakan terapkan segitiga restitusi. Yang pertama, Bu Guru lihat loh tadi Nadine kamu datang ke sekolah terlambat ya. Iya Bu Guru. Bu Guru boleh tahu nggak kenapa? Ya, terus akhirnya kan cerita, saya semalam loh diajak mama malam Bu, jadi saya bukunya malam. Terus akhirnya pagi-pagi mamaku juga mainan Bu, akhirnya saya terlambat. Pasti anak-anak terus sesuai kesepakatan kelas kita tidak. Kan harus ke sekolah, mereka sibuk, tapi kan saya pengen sekolah, saya akhirnya sekolah. Pasti mereka punya alasan. Nah setelah ini kamu tahu punya kesalahan, guru juga betul ke sekolahnya itu terlambat, tapi boleh semua orang punya kesalahan, tapi jangan diulang lagi. Bagaimana caranya ya biar tidak terulang? Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ada tanya jawab, tidak sekedar besok kamu tidak boleh seperti ini. Ya, guru nggak suka, tidak sesuai kesepakatan kelas kita kan? Itu namanya belum menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada alasan, ada solusi, ada respon seperti itu. Itu namanya restitusi. Pelan-pelan Ibu kita terapkan, insya Allah nanti kita akan bisa membentuk nih. Memang prosesnya lama, membentuk karakter, membuat anak menjadi positif, menjadi disiplin positif itu tidak merta-merta. Di TK mungkin belum terjadi, belum terlihat. Tapi ketika nanti di SD, ketika nanti di SD tingkat lanjut, TK biar kalian kelas selalu mengerjakan menurut tahu orang tuh. Tapi sama kita kan tidak pernah insya Allah guru TK itu tidak pernah menurut. Tahu-tahu di SD ada lomba, itu anak milu juara. Menang TK kayak ternyata memang makanya sekarang kan adanya ini jadi guru SD tidak menyalahkan TK, guru SMP tidak menyalahkan guru SD, akhirnya sadar ternyata siklus anak itu berbeda, irama mereka itu berbeda. Di TK kita sudah kenalkan semuanya, kita stimulus dengan luar biasa, tapi di TK belum bisa. Ternyata di SD nanti kelas 2, kelas 3, kelas 4, wah dia bisa malah melu lomba tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Makanya akhirnya sekarang kita bergandeng tangan guru TK sampai SMA dengan program ini tidak ada yang saling menyalahkan, tapi saling sadar. Yang penting kita bisa mendidik, bukan menstimulasi dengan baik, menerapkan disiplin positif dengan baik.
insya Allah kedepannya pun tidak ada jenjang saling menyalahkan. Semuanya kita saling bergandengan di guru TK sampai SMA. Dan kita juga sebagai guru TK, ayo, saya pun sekarang saya tidak malu ketika dulu di guru TK, guru SD, SMA, saya guru TK. Ternyata guru TK sekarang bisa sejajar dengan guru SD, SMP, SMA nih. Ilmu kita jauh. Ternyata saya pas pertama minder, saya bergabung dengan guru SD, SMP, saya pasti berubah. Ternyata sekarang penerapan konsep pendidikan belajar dewasa itu menggunakan penerapan bermain kan, sampai SMA juga. Pas ketika ini tugasnya sama, ketika bermain guru SMA menerapkan teori itu. Makanya kita sebagai guru TK sudah terbiasa. Akhirnya guru TK malah selalu suruh mengoceh dengan pengalaman yang sudah diterapkan dan berhasil ketika sampai guru SMA itu pembelajarannya sekarang dengan diferensiasi dengan permainan. Jadi tidak ada beban ketika anak itu ke sekolah. Jadi intinya itu dari TK sampai SMA anak-anak itu tidak beban. Tidak ada anak-anak yang minggat kalau guru SD SMP. Diharapkan seperti itu pelan-pelan ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu isian dari saya, pemahaman diri saya, semoga bermanfaat nih teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih sekali atas kesempatannya, kesediaannya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Astagfirullahaladzim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiwati, Kepala Sekolah TK Pertiwi Hastani Sukan. Saya sangat mengapresiasi kegiatan diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Sudarmini. Semangat terus Ibu Sudarmini. Semoga ilmu yang didapatkan dari program guru penggerak dapat memberi manfaat untuk sesama demi kemajuan TK Pertiwi Hastani Sukan. Yang tercinta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.